Halo semuanya, hari ini kita pembelajaran IPA Biologi tentang sistem organisasi kehidupan. Jadi sistem dari yang terkecil sampai yang terbesar. Apa sih sistem organisasi kehidupan? Sistem organisasi kehidupan adalah tingkatan kelompok makhluk hidup dari yang paling sederhana atau yang paling kecil hingga ke tingkat paling kompleks atau terbesar. Organisasi kehidupan dimulai dari molekul, organel, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu atau organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, hingga biosfer. Molekul adalah partikel penyusun organisme yang terdiri dari dua atom atau lebih. Atom sendiri adalah unit terkecil dari semua unsur kimia. Biomolekul atau molekul organik yang begitu kompleks pada makhluk hidup adalah seperti asam nukleat atau DNA dan RNA, protein, karbohidrat, lemak, dan juga vitamin. Organel merupakan struktur subseluler yang di dalamnya memiliki satu atau lebih pekerjaan yang spesifik untuk dilakukannya di dalam suatu sel, seperti organ tubuh. Contoh organel: selubung inti, retikulum endoplasma. Sel merupakan unit struktural yang fungsional terkecil dari makhluk hidup. Jaringan merupakan sekumpulan sel yang serupa dan memiliki fungsi khusus. Contoh jaringan yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan saraf. Organ juga bisa diartikan sebagai sekelompok jaringan organisme hidup yang bisa melakukan fungsi-fungsi tertentu. Contoh dari organ hewan adalah seperti otak, jantung, dan paru-paru. Lalu untuk contoh organ pada tumbuhan adalah seperti akar, daun, dan batang. Sedangkan untuk contoh dari organ manusia adalah seperti jantung, ginjal, hati, limfa, dan usus, serta organ luar tubuh manusia seperti kaki, tangan, dan kulit. Sistem organ merupakan kumpulan organ yang saling bekerja sama untuk melaksanakan fungsinya. Sehingga apabila salah satu organ penyusun sistem tersebut rusak atau tidak berfungsi, maka sistem organ tersebut akan mengalami kegagalan perannya, sehingga dapat menimbulkan suatu penyakit atau terakumulasinya suatu bahan toksik yang berbahaya bagi tubuh. Contohnya sistem pernafasan, sistem pencernaan. Sistem organ akan bekerja sama serta menyusun tubuh organisme. Jadi organisme sendiri adalah makhluk hidup yang terdiri dari banyak komponen. Komponen ini nantinya akan saling terkait dan bekerja sama untuk bisa mencapai tujuan yang sama. Kumpulan organisme sejenis pada suatu tempat disebut dengan populasi. Sebagai contoh dari populasi adalah singa yang ada di Kenya, Afrika. Beberapa populasi yang berada pada tempat yang sama disebut komunitas. Misalnya adalah populasi singa di Kenya yang ditambah dengan populasi hewan rusa, jerapah, gajah, dan spesies lain pada wilayah yang sama akan menjadi satu komunitas. Interaksi populasi dengan lingkungannya membentuk ekosistem. Jika dilihat dari proses terjadinya, ekosistem bisa dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Di mana ekosistem alami adalah ekosistem yang dapat terbentuk karena adanya pengaruh alam sekitar, misalnya sungai, laut, dan gunung. Sedangkan untuk ekosistem buatan merupakan ekosistem yang dapat terbentuk karena pengaruh manusia. Contohnya adalah kolam ikan, akuarium, waduk, dan juga sawah. Jadi ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Bioma yang merupakan komunitas dan di dalamnya terdapat hewan serta tumbuhan dengan karakteristik yang sama pada lingkungan di mana mereka tempati.
Biasanya hewan maupun tumbuhan tersebut akan mampu beradaptasi karena adanya pengaruh oleh iklim regional. Contoh bioma yaitu hutan hujan tropis, padang rumput, dan gurun. Yang terakhir yaitu biosfer. Biosfer merupakan semua ekosistem yang ada di bumi dan nantinya akan digabungkan atau disatukan. Setiap hewan, tumbuhan, bakteri, batuan, serta molekul merupakan bagian dari biosfer bumi. Cukup sekian pembahasan kita tentang sistem organisasi kehidupan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.